Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karisma Nurutuha dengan NIM 224110404053 dari kelas 3 TPIB. Tujuan saya membuat video ini guna untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah fikih yang diampu oleh Bapak Ishak Suryonugroho, MSI. Kata fikih berasal dari bahasa Arab yang secara etimologis berarti al-fahmu atau pemahaman. Sedangkan fikih secara epistemologi atau secara istilah yakni ilmu yang atau pengetahuan mengenai hukum-hukum syariat yang berdasarkan kepada dalil-dalilnya yang terperinci. Jadi, fikih adalah salah satu bidang ilmu dalam syariat Islam yang secara khusus membahas persoalan hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, baik kehidupan pribadi, bermasyarakat, maupun kehidupan manusia dengan Tuhannya. Selanjutnya yakni sejarah perkembangan fikih. Sejarah perkembangan fikih ini terbagi menjadi beberapa periode atau era. Yang pertama yakni periode Nabi Muhammad SAW, yang kedua yakni periode Khulafaur Rasyidin, yang ketiga yakni periode Tabi'in, dan yang keempat yakni periode Imam Madhab. Yang pertama yakni sejarah perkembangan fikih di era Nabi Muhammad SAW. Era Nabi dimulai ketika Nabi Muhammad SAW diangkat sebagai utusan terakhir 13 tahun sebelum hijrah ke Madinah dan berakhir dengan meninggalkan dunia pada tahun ke-11 setelah hijrah. Era ini dianggap sebagai masa terpenting dalam perkembangan fikih, karena ini adalah era wahyu. Sifat wahyu hukum di Mekah dan Madinah sangat berbeda satu sama lain. 13 tahun setelah kelahiran Nabi, wahyu difokuskan terutama pada apa yang sebagai usuluddin, prinsip-prinsip agama. Ini adalah aspek fundamental dari keyakinan-keyakinan pada keesaan Allah atau tauhid, konsep kenabian, dan kehidupan setelah kematian. Ini juga mencangkup seperti nilai, moral, dan karakter. Setelah hijrah, sifat wahyu berubah mempengaruhi hukum hak asasi manusia pada saat itu. Ayat-ayat tersebut meriwayatkan amal ibadah seperti sholat, zakat, puasa, dan haji, begitu pula dengan hukum keluarga seperti pernikahan, perceraian, dan warisan. Ciri menonjol dari fase ini adalah bahwa hukum tidak diwahyukan sekaligus, terungkap secara bertahap selama 23 tahun mulai terbentuk secara perlahan. Misalnya, awal sholat adalah kewajiban pagi dan sore, kemudian diwajibkan 5 kali sehari. Awalnya jumlah zakat tidak ditentukan, terserah individu untuk membayar seberapa banyak mereka inginkan. Demikian pula alkohol tidak langsung dilarang, sebaliknya pelarang tersebut melalui proses bertahap. Secara ringkas dapat dikatakan bahwa hukum Islam bergantung pada dua bentuk wahyu ketuhanan. Yang pertama, wahyu yang diucapkan atau Al-Quran, dan yang kedua, wahyu yang tidak dibaca atau sunnah. Ada baiknya juga kita untuk lebih mengetahui benar atau tidaknya Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW sebagai sumber terpenting dalam terbentuknya hukum Islam atau fikih. Para sarjana ulama ahli tarikh tasyrih Islam memberikan pendapat perkembangan hukum Islam terbagi menjadi 5. Yang pertama, periode pertama atau pertumbuhan. Yang kedua, periode sahabat dan tabi'in. Periode ketiga, periode ijtihad serta kemajuan hukum Islam. Periode keempat, periode taklid serta kemunduran hukum Islam. Periode 5 yakni periode kebangkitan kembali hukum Islam. Selanjutnya yakni sejarah perkembangan fikih pada era Khulafaur Rasyidin.
Selama era ini, dua sumber hukum baru Islam secara alamiah berkembang, yakni ijma dan ijtihad. Seiring dengan adanya kemajuan dan perkembangan masyarakat muslim, para sahabat menghadapi situasi dan masalah yang tidak mereka hadapi selama zaman Nabi Muhammad, dan penting bagi mereka untuk menentukan aturan hukum bagi mereka. Para ahli hukum atau fuqaha di antara para sahabat mengambil tanggung jawab untuk menentukan putusan dari masalah dan kejadian baru ini, menggunakan keterampilan nalar mereka dan terang Al-Quran dan Sunnah. Selanjutnya yakni pada era Tabi'in. Periode ini berkembang pada masa pemerintahan Muawiyah hingga awal abad ke-2 Hijriah. Pada masa ini, bidang hukum ditandai dengan penafsiran para sahabat dan ijtihadnya terhadap kasus-kasus yang tidak ada nasahnya. Di periode ini, kaum muslimin telah memiliki rujukan hukum syariat yang sempurna berupa Al-Quran dan hadis Rasul. Kemudian, dengan ijma' dan qiyas, diperkaya dengan adat dan istiadat dan peraturan-peraturan berbagai daerah yang bernaungan di bawah Islam. Dapat ditegaskan bahwa zaman Khulafaur Rasyidin lengkaplah dalil syariat Islam. Selanjutnya yakni pada era Imam Madhab. Era ini dimulai pada awal abad ke-2 Hijrah dan berlangsung hingga sekitar pertengahan abad ke-4 Hijrah. Fikih sebagai disiplin telah berkembang dan dimurnikan secara signifikan. Ini adalah era di mana para mujtahid dan ahli hukum terkemuka membangun teori mereka. Karena semua kemajuan yang dilakukan dalam bidang studi Islam pada masa kini yang disebut dengan zaman keemasan fikih atau era kodifikasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa jenis-jenis fikih. Yang pertama yakni fikih ibadah. Fikih ibadah ini merujuk pada bagian studi fikih yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan Tuhannya atau dalam hal ibadah. Contohnya, sholat, zakat, puasa, haji, membayar kafarat atau sanksi memenuhi nazar. Saya akan sedikit menjelaskan tentang sholat. Sholat terbagi lagi menjadi dua, yakni sholat fardu dan sholat sunnah. Sholat fardu itu ada 5, yakni sholat subuh, duhur, asar, maghrib, dan isya. Sedangkan sholat sunnah, yakni sebagai contoh, sholat taubat, sholat witir, sholat duha, sholat hajat, sholat tahiyatul masjid, sholat istikharah, sholat tarawih, sholat sunnah rawatib, sholat tahajud, sholat 2 gerhana, dan sholat 2 hari raya. Selanjutnya saya akan sedikit menjelaskan mengenai zakat. Zakat ini terbagi menjadi 2, yakni zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah ini bertujuan untuk mensucikan diri. Zakat ini biasanya diberikan pada malam di akhir bulan Ramadan dan diberikan kepada orang yang membutuhkan. Bisa diberikan dalam bentuk uang, beras, ataupun kurma. Selanjutnya ada zakat mal. Zakat mal yaitu seperti artinya sendiri, mal yang berarti harta, yaitu zakat yang dikeluarkan apabila telah cukup nisab dan haulnya dibebaskan kepada setiap muslim yang kaya, maksudnya yang berkecukupan. Termasuk zakat mal terdiri atas simpanan kekayaan seperti uang, surat berharga, penghasilan profesi, aset perdagangan, hasil barang tambang. Selanjutnya mengenai puasa. Puasa juga terbagi menjadi 2, yakni puasa wajib dan puasa sunnah. Puasa wajib itu seperti puasa Ramadan, puasa kafarat, puasa nazar, dan puasa qadha. Puasa nazar itu biasanya terjadi ketika seseorang bernazar sesuatu dan dia akan
ketika nazarnya sudah didapatkan, dia akan berpuasa. Maka itu hukumnya wajib untuk orang tersebut menjalankan puasa. Selanjutnya puasa qadha, yakni contohnya ketika perempuan yang sedang haid di bulan Ramadan, maka dia akan tidak berpuasa. Jadi dia wajib menggantikannya di luar bulan Ramadan tersebut. Selanjutnya yakni puasa sunnah. Puasa sunnah yakni seperti puasa Senin Kamis. Selanjutnya puasa Daud atau puasa yang diselang-selingi atau sehari berpuasa, sehari tidak berpuasa. Selanjutnya yakni puasa Ayyamul Bid. Selanjutnya puasa 6 hari di bulan Syawal. Selanjutnya puasa Arafah yang dilaksanakan pada 9 bulan Dzulhijjah. Selanjutnya puasa Asyura, seperti artinya sendiri Asyura yang artinya 10, yakni puasa yang dilaksanakan pada tanggal 10 bulan Muharram. Dan puasa Tasu'a yang dilaksanakan pada tanggal 9 bulan Muharram. Dan selanjutnya ada puasa Sya'ban. Selanjutnya ada fikih muamalah. Fikih ini adalah fikih yang mengkaji tentang hubungan antar manusia atau hubungan sosial umat Islam. Contohnya, ketentuan jual beli, jinayah, sewa menyewa, gadai, atau hal-hal yang menyangkut ekonomi dan jasa. Selanjutnya yakni fikih jinayah. Fikih jinayah adalah fikih yang mengkaji tentang pemberian saksi pada suatu tindak kejahatan atau kriminal. Dalam Islam, seperti qisas adalah hukuman yang diberikan pada pelaku kejahatan atau kriminal yang merugikan orang lain, seperti penculikan, perampokan atau begal, pembunuhan, penganiayaan, dan lain-lain. Syarat-syarat qisas yakni yang pertama, orang yang terbunuh terpelihara darahnya atau orang yang benar-benar maksudnya ini bukan orang kafir. Yang kedua yakni pembunuh sudah balik dan berakal. Yang ketiga, pembunuh bukan bapak atau orang tua dari terbunuh. Jika seorang bapak atau orang tua membunuh anaknya, maka ia tidak diqisas. Dalam hal ini dihukumi bapak ini berhak mendapatkan hukuman taksir kepada orang tua tersebut. Namun apabila seorang anak membunuh orang tuanya, maka anak tersebut wajib dihukumi qisas. Selanjutnya yakni orang yang dibunuh sama derajatnya dengan orang yang membunuh, seperti muslim dengan muslim, merdeka dengan merdeka. Selanjutnya yakni qisas dilakukan dalam hal yang sama, jiwa dengan jiwa, mata dengan mata, dan lain sebagainya. Selanjutnya yakni hudud. Hudud yaitu hukuman yang diberikan pada pelaku kejahatan yang merugikan Allah, yaitu zina, murtad, minum khamar, dan hal-hal yang melanggar syariat lainnya. Hudud yakni ada beberapa contoh hukumannya, antara lain had zina atau hukuman zina. Bagi orang yang melakukan zina, dihukum baginya yang ghairu muhson 100 kali cambukan, dan yang muhson dihukum rajam. Had qadhaf atau menuduh orang yang berbuat zina, maka orang tersebut dihukum 80 kali cambuk. Had sarikoh atau pencurian, maka orang tersebut ketika sudah mencapai nisab dihukum potong tangan. Lalu bagi orang yang minum khamar dihukum 40 kali cambukan. Apabila telah hirabah atau perampokan, dihukum mati sesuai dengan kriteria perbuatan yang dilakukan. Selanjutnya taksir. Taksir yaitu hukuman yang diberikan pada pelaku kejahatan yang ketentuannya hukumannya tidak ada dalam Al-Quran maupun As-Sunnah, seperti penipuan. Selanjutnya yakni fikih siasah.
Fikih siasah itu fikih yang mengatur tentang hubungan politik antara warga negara dengan pemerintahannya. Sebagai contoh, pengaturan tentang kepemimpinan negara, pengaturan kehidupan masyarakat dalam bingkai negara, pengaturan kebijakan yang ada diambil suatu negara, dan lain sebagainya. Selanjutnya yakni fikih munakahat. Merupakan bagian dari studi fikih yang berkaitan dengan aturan tata cara dan hukum yang berkaitan dengan kehidupan perkawinan, hubungan keluarga dalam Islam. Ini mencakup berbagai aspek seperti pernikahan, perceraian, hak, kewajiban suami istri, serta hal-hal terkait dengan keluarga seperti warisan dan tanggung jawab keluarga. Di dalam fikih ini dijelaskan secara rinci tentang hukum waris dan hak-hak dan kewajiban sebagai seorang suami istri. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada tutur kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.